Wabarakatuh. Saya Amelia Autista, biasa dipanggil Amel, akan melakukan presentasi terhadap hasil pembuatan proyek saya, yaitu pembuatan WebGIS potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Blora. Alasan saya menggunakan topik tersebut karena saat ini potensi pariwisata merupakan potensi yang memiliki pendapatan cukup banyak yang terdapat di negara Indonesia. Kemudian selain itu, tujuan yang lain adalah saya ingin memperkenalkan potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Blora, mungkin seperti potensi wisata alam, wisata lokal, wisata agrowisata, kemudian juga wisata religi. Untuk arsitektur pembuatan WebGIS ini, yang pertama data diperoleh melalui website Kabupaten Blora, yang di situ terdapat beberapa informasi daftar pariwisata yang dapat di Kabupaten Blora. Kemudian perolehan data koordinat melalui Google Maps. Setelah itu mengorganisir data pada aplikasi ArcGIS. Kemudian setelah itu data yang sudah diorganisir diolah melalui aplikasi WebGIS, yang mana di aplikasi WebGIS ini berfungsi untuk mengkustomisasi data-data yang telah ditambahkan ke dalam bentuk WebGIS melalui QGIS to Web. Adapun dalam pembuatan QGIS to Web ini menggunakan library dari OpenLayer. Baru setelah hasil pembuatan WebGIS melalui QGIS atau kustomisasi WebGIS melalui QGIS telah selesai, maka data hasil pembuatan WebGIS tersebut sebelumnya diedit terlebih dahulu pada Visual Studio Code untuk mungkin editing beberapa komponen melalui script, yang mana pembuatan script menggunakan bahasa JavaScript, HTML, dan juga CSS. Kemudian baru setelah itu hasil WebGIS ditampilkan melalui browser. Hasil pembuatan WebGIS sendiri ini menghasilkan satu folder, yaitu yang terdiri dari image atau gambar pop-up, kemudian layer, resource, style, web font, debug, dan juga index. Setelah itu pembuatan script dari hasil kustomisasi dari WebGIS adalah index.html. Ini merupakan script yang digunakan untuk memberikan informasi daftar atau list komponen yang digunakan untuk menampilkan WebGIS. Kemudian ini ada style.js, yang mana di sini script digunakan untuk mengatur style atau tampilan data yang digunakan pada tampilan WebGIS. Kemudian layer.js, layer.js ini sebenarnya digunakan untuk mengatur tampilan atau mungkin informasi-informasi dari data yang digunakan pada tampilan WebGIS. Ada pun seperti base map, kemudian ada fitur-fitur yang lain seperti fitur titik pariwisata, terus kemudian wilayah administrasi, dan mungkin kemudian jalan. Adapun WebGIS yang dibuat adalah sebagai berikut. WebGIS di sini terdiri dari interface WebGIS, base map, dan juga ada beberapa plugin yang digunakan untuk menjalankan WebGIS. Beserta ada legendanya juga. Adapun legendanya adalah sebagai berikut. Di sini ada legenda titik pariwisata, kemudian jalan, batas admin, dan juga untuk wilayah administrasi. Untuk base map, saya menggunakan dua base map, World Street Map dan juga World Imagery. Sebenarnya saya juga merekomen untuk OpenStreetMap, tetapi dikarenakan ketika saya membuat script dan tampilan base map OpenStreetMap tidak dapat ditampilkan melalui browser, maka saya hanya menggunakan dua base map. Kemudian seperti ini. Kemudian untuk pluginnya ada zoom in dan zoom out. Bisa kita coba untuk zoom in, kemudian zoom out. Kemudian di sini ada geolocation, yang mana geolocation ini digunakan untuk mendeteksi lokasi keberadaan dari pengguna. Mungkin geolocation ini bisa digunakan untuk mendeteksi lokasi saya sekarang. Bisa dicoba di sini. Kemudian kita kembali ke tampilan WebGIS awal. Kemudian ada juga measure. Measure ini digunakan untuk mengukur kemungkinan jarak antar
objek, misalkan ini ya kita mengukur jarak tersebut. Di tampilan open layer ini untuk hasil plugin measure sangat jelas. Untuk pengukuran jarak yaitu terdapat informasi bahwa jarak dari A ke B adalah 19,94 km. Seperti ini. Untuk pengukuran area juga bisa. Seperti ini. 34,38 km. Seperti ini. Mungkin ini bukan luas areanya tetapi keliling areanya sehingga akan menghasilkan jarak 34,38 km. Kemudian ada search. Search ini digunakan untuk mencari lokasi yang mungkin terdapat pada maps. Sebagai contoh kita mencari lokasi desa tempat tinggal saya. Ini Ngerau. Itu di sini. Kemudian ini adalah plugin plugin search. Kemudian ada geolocator. Geolocator ini sendiri digunakan untuk mencari lokasi objek yang digunakan sebagai kajian WebGIS. Sebagai contoh kita menggunakan area kajian pariwisata sehingga kita bisa mencari area kajian wisata tersebut melalui plugin geolocator. Kita bisa mencoba yaitu sebagai berikut. Ya, seperti ini. Sebagai contoh seperti ini ya. Kemudian selain itu, informasi yang diperoleh dari WebGIS ini adalah informasi pop-up dari potensi pariwisata tersebut. Kita bisa mencoba melakukan klik, maka nanti akan muncul pop-up tersebut. Sebagai contoh kita melakukan klik ini. Nah, untuk potensi pariwisata ini adalah yang kita klik itu merupakan sentra buah sawo Bangowan yang termasuk kategori agrowisata. Di sini terdapat informasi fotonya juga. Foto, kemudian kecamatannya yang mana pariwisata ini terdapat di Kecamatan Jiken, Desa Bangowan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora. Mungkin berikut presentasi dari hasil pembuatan WebGIS saya. Mungkin kelebihan dari penggunaan open layer ini, untuk penggunaan open layer memang untuk load datanya cukup cepat karena load library-nya cukup ringan, tidak seperti platform-platform yang lain. Tetapi untuk kekurangannya sendiri memang beberapa plugin tidak bisa ditampilkan secara maksimal. Sebagai contoh, untuk tampilan judul di sini juga penambahan abstrak judul juga belum maksimal. Kemudian selain itu pembuatan skrip juga masih terpisah-pisah sehingga dalam editing script juga sedikit membingungkan sekali. Kemudian selain itu ketika kustomisasi sudah dilakukan melalui QGIS dan dilakukan editing menggunakan script itu sedikit susah atau mungkin sedikit lebih rumit karena untuk secara dominan sudah diatur melalui QGIS. Terima kasih presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.